Talk, Stop It Talk. Talking time without wasting your time. Ini kita senang banget ya karena kita ini adalah episode pertama dari Stop yang akan membahas tentang Corona Time. Yes, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu sama para penyiarnya biar pendengar semakin sayang sama podcastnya. Ya, dari saya dulu. Betul. Iya, oke, dimulai dari aku. Kenalin, nama aku Torik dari Surabaya. Oke, aku Dini dari Surabaya. Aku Yeka dari Bengkulu. Dan aku Vira dari Jakarta. Yes. Dan kita ini juga bikin podcastnya jarak jauh nih ya teman-teman. Oh iya. Iya, karena lagi corona kan, bener banget. Nah, karena sebenarnya orang-orang udah pada tahu tentang corona nih, mungkin kita bakal ngulik-ngulik sedikit aja kali ya tentang corona ya. Ya, apa-apa, yuk, biar makin ngerti, yuk. Corona atau COVID-19 ini merupakan virus baru yang sekeluarga dengan SARS dan MERS, yaitu SARS-CoV-2, sehingga menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, awalnya wabah corona ini berasal dari Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Gejala dari virus corona itu sendiri mirip sama gejala flu biasa, kayak demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sakit tenggorokan, sama terus-terusan ngerasa kecapean. Bedanya, virus corona ini bisa menyebabkan sesak nafas, di mana gejalanya bisa muncul pada hari kedua hingga 14 setelah terinfeksi, atau bahkan nggak ada gejala sama sekali atau yang disebut asimptomatis. Oh gitu. Jadi lengkap banget ya kayak Wikipedia ya. Ya, tapi kalian tahu nggak sih kenapa corona ini sampai booming banget? Karena virus ini tuh katanya belum ada vaksinnya. Tiap hari itu korbannya semakin hari semakin bertambah. Iya sih, bener sih. Tadi ini aku baru aja ngeliat berita nih ya. Kalau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang yang keinfeksi positif kena corona itu udah sampai 1.155 orang. Ini per 28 Maret 2020. Dan yang meninggal udah di angka 102 orang. Ya Allah, itu parah banget. Nah, semoga aja kedepannya makin baik deh ya. Iya. Makin Aduh, menurun. itu parah banget sih. Parah banget. Sedih banget. Sama ini deh, udah pada tahu belum? Kan mumpung kita lagi kuliahnya di FKG nih ya. Pada udah tahu belum? Katanya dokter gigi itu profesi yang paling rentan banget kena corona. Kok bisa? Soalnya, kalau menurut media massa The New York Times, katanya tuh dokter gigi ini kan resikonya tinggi banget nih kontak sama mulut pasien kan. Nah, kebetulan juga corona ini nularnya lewat droplets. Nah, jadi kalau kita tahu sendiri, ya kalau kita kontak sama air liur gitu kan jadinya lebih tinggi resikonya buat kena. Jadi mengkhawatirkan banget sih. Iya benar. Untungnya nih di PDGI itu udah mewaspadai penyebaran infeksi COVID-19 nih. Jadi PDGI mempublikasikan edukasi dalam bentuk infografis terkait standar SOP-nya. Jadi secara garis besar nih, terdapat 2 prosedur utama, yaitu prosedur manajemen pasien sama manajemen ruang praktek. Kalau manajemen pasien ini orang yang datang dengan suhu tubuh yang lebih dari 37 derajat maupun yang kurang dari 37 derajat itu dengan gejala infeksi COVID-19 atau pasca bepergian ke luar negeri dengan kasus corona dalam 24 hari terakhir itu perlu dilakukan penundaan dalam perawatan dan disarankan untuk cek laboratoriumnya. Terus kalau misalkan nih manajemen praktek kedokteran giginya itu dilakukan disinfeksi. Oh, apa tuh? Kalau disinfeksinya itu bertujuan untuk memastikan ruang prakteknya itu bersih dari bakteri maupun virus itu sendiri. Jadi nih, misalkan kayak gagang pintu, lantai, meja, dan kursi itu harus dipastikan bersih dari setiap pasien yang akan datang. Jadi manajemen lain yang efektif lagi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini yaitu hand hygiene prosedur. Kalau hand hygiene atau mencuci tangan itu merupakan salah satu tindakan pencegahan penyakit yang paling mudah dilakukan oleh siapa aja. Jadi, dokter gigi dan seluruh tenaga medis wajib tuh mencuci tangan 6 langkah dalam 5 waktu. Jadi nih, kayak misalnya nih dokter gigi sebelum memeriksa pasien, prosedur perawatan, sudah memegang cairan, benda bekas perawatan, dan pasien itu sendiri tuh harus mencuci tangan 6 langkah itu sendiri. Gitu. Iya benar sih. Terus ada lagi nih, kan lagi rame banget gak sih yang donasi-donasi gitu? Yang kayak ada tuh yang di sosmed-sosmed. Oh iya, tahu. Nah, kalau kalian perhatiin tuh ya, salah satu uangnya itu dipakai buat beli APD atau baju hazmat. APD itu adalah alat pelindung diri, jadi baju yang khusus digunakan oleh tenaga medis.
Nah, tenaga I medis see, tuh I wajib see. banget pakai baju APD atau baju hazmat ini. Soalnya bajunya tuh bener-bener bisa ngelindungin mereka pas lagi ngurusin pasien. Apalagi pasien corona ini. Nah, kemarin tuh aku ngeliat di IG. Ada orang yang tutorial memakai bajunya dari awal sampai akhir. Itu banyak banget dan kasihan dan katanya sih sumpek banget di dalamnya tuh. Jadi berlapis-lapis, udah pakai masker, terus pakai handscoon, terus pakai kacamata pelindung. Udah pakai kacamata pelindung aja masih pakai penutup kepala. Itu memang manajemennya tuh sangat-sangat ketat buat menghadapi pasien-pasien corona ini. Soalnya emang seberbahaya itu. Berarti nggak sesimpel kelihatannya ya, nggak kayak langsung pakai jas hujan atau gimana gitu ya. Enggak kayak gitu. Emang banget itu tebelnya emang. Tapi ya kalau misalkan udah ada SOP-nya kayak yang tadi kata Dini sih, itu ya alhamdulillah juga sih ya sebenarnya ya. Ya, Iya, benar. semoga aja itu bisa menanggulangi lebih Jaga kenceng lah ya. sama tenaga medis itu terjaga. Iya benar-benar. Tapi gitu-gitu penyebaran virus corona di Indonesia itu terus ngalamin peningkatan loh. Jadi tuh karena ngalamin peningkatan, pemerintah itu sekarang udah nutup sementara tempat-tempat hiburan kayak kafe, kayak warkop, kayak gitu-gitu. Nah, masalahnya nih pemerintah tuh nggak bisa kerja sendiri guys. Kita tuh juga harus bantu. Bantunya gimana maksudnya? Nah, ini tuh saat yang tepat nih guys buat kita yang anak muda passionnya rebahan buat ngelamatin negara kita. Caranya gimana? Caranya itu kita cuma perlu diem di rumah aja kok, sesimpel itu. Udah pada tahu kan hashtag di rumah aja? Tahu. Oh, Iya, tahu. tahu. Lagi rame banget tuh di Twitter, di IG, gitu-gitu kan. Intinya tuh dengan di rumah aja, ya semoga bisa terhindar dari corona kan emang lagi ikutan keliaran kan. Amin. Tapi bukan berarti di rumah terus kalian malah pada ngajak orang main ke rumah loh ya. Ingat sama physical distancing. Atau nggak guna kalau tetap ngajak orang ke rumah mah. Udah di rumah tapi tetap ngajak orang ke rumah. Ya tambah nyebar dong. Iya betul. Bener banget tuh. Dengan jaga jarak kan kita bisa terhindar dari penularan juga. Oh ya, BTW corona ini kan nyebarnya lewat droplet ya. Jadi bisa dari iler atau umbel gitu. Makanya kalau pengidapnya bersin-bersin kan bahaya tuh, virusnya bisa kemana-mana. Iya benar. Makanya itu universitas sama sekolah-sekolah juga di liburan gak sih? Enggak libur gak sih? Oh iya Jadi, benar. kelas online. Ada kelas online. Ya. Oh iya. Besok mulai kita. mulai ini ya, Senin mulai di kuliah online guys. Iya, kita Senin pembelajaran jarak jauh. Jangan salah, bukan kita doang yang kesusahan. Adik-adik kelas kita juga kesusahan. Mereka tuh UN sama UTBK sampai ditunda, terus ada yang digadain. Parah deh, kasihan. Iya. Ya Allah. Makanya itu, kita di rumah aja biar nggak nambah-nambahin kerjaannya mereka. Nah, itu. Iya, tapi masalahnya meskipun di rumah aja nih, kemarin tuh aku ngeliat tuh ada tuh teman aku ya, nge-snapgram dia malah lagi nongkrong-nongkrong gitu. Aduh, parah banget emang. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang biasanya kalau ditegur bilangnya kayak, aduh santai aja deh, aku nggak takut kok, imunku tuh kuat. Tuh, apalagi nih ada yang ditegur terus dia bilang, gak apa-apa mati aja. Tuh, dia tuh kok kayak gitu sih? Malaikat membawa maut dia kayaknya nih. Parah banget. Astagfirullahaladzim. Kita mah nggak mau tuh kena corona juga mah. Ya udah dia aja yang kena corona. Iya, makanya mati ngajak-ngajak. Nah, iya. Aneh-aneh. Tapi di Indo tuh emang masih himbauan aja ya soalnya ya. Belum yang benar-benar nggak boleh keluar gitu. Oh iya. Iya, benar. Belum lockdown banget sih. Tapi makanya itu di rumah aja lah. Ngapain sih? Apa susahnya cuma di rumah yang hobinya rebahan, terus nggak kena nggak kena udara luar. Enak kan di rumah sejuk kan. Logikanya tuh kenapa sih kok pada susah banget gitu. Kan kita juga bisa membantu pemerintah untuk memutus penyebaran COVID itu sendiri. Iya, makanya. Iya juga. Tapi kira-kira kenapa ya? Kok negara kita belum lockdown gitu? Jadi menurut ekonom Bank Permata, ini aku ngelihat berita Metro kemarin ya. Menurut ekonom Bank Permata, Bapak Joshua Pardede, dari sisi penanganan corona itu, lockdown emang dianggap lebih cepat. Tapi dampaknya itu besar banget kayak ekonomi, terutama ekonomi Indonesia yang masih bisa dikatakan di atas berkembang tapi belum maju. Apalagi kan kata-kata 60-70% pekerja di Indonesia itu kan pekerja informal, yang kebanyakan penghasilannya harian, kayak misalnya ojol gitu. Jadi kasihan kalau malah di lockdown. Nah, makanya itu kan, sistem lockdown itu juga, kalau kita memperlakukan sistem itu tuh, ekonomi juga akan terganggu gitu loh. Bener-bener. Iya sih. Dan bener-bener gitu. Mau work from home juga nggak semua pekerjaan bisa nerapin itu kan. Iya, itu paling kantor-kantor gede doang yang bisa. Iya. Contohnya apa ya? Misalnya kayak buruh gitu ya. Kan nggak bisa kerja di rumah kan. Iya, benar. Iya.
kalau nggak kerja kan mereka juga nggak bisa dapat uang buat makan, kan Nah, kasihan. itu. Tapi tuh bedanya kelihatan banget gak sih? Kan katanya di Jakarta udah nggak ada sistem ganjil genap tuh kan. Biar orang-orang pada pakai mobil sendiri aja daripada transport umum. Tapi jalanan tetap sepi-sepi aja sih. Mungkin biasanya mobil orang-orang yang sekarang tuh lagi work from home balik. Iya, sih, malah bener-bener. transport umum yang kayak kereta, kayak KRL gitu yang tadi dikurangin. Nah, gara-gara corona ini jadwalnya malah ditambahin, malah jadi makin padat dan mendesakan. Kan yang naik isinya kan orang-orang yang emang harus kerja ya. Ya, emang tuntutan kerjaan dong, gimana? Makanya tetap sepi tuh jalan-jalan. Iya sih, jadinya dibanyakin lagi deh jadwalnya. Biar dalam satu kereta nggak padat-padat banget sih Nah, penumpangnya. itu dia. Tapi gini deh, selama ini kan udah banyak banget tuh yang ngomong tentang physical distancing. Kalau alasannya cuma ekonomi, ya mau diberlakukan lockdown atau tidak, sebenarnya rupiah tuh tetap bakal turun. Soalnya ini kan bencana pandemi global ya. Dan terakhir kali itu aku ngelihat dolar di Google tuh udah sampai 16 sampai 17 ribu loh. Iya ya, bingung juga ya. Maksudnya kesehatannya turun, terus ekonominya juga dampaknya gede. Aduh, gimana itu ya? Makanya kesehatan warga Indonesia yang banyak banget akan lebih terancam jika tidak dilakukan penanganan yang lebih tegas kayak lockdown. Soalnya kalau kayak gini-gini doang kayak cuma himbauan-himbauan, aduh nggak diikutin sama orang-orangnya. Iya, juga nggak percuma juga gitu loh kita ngehimbauin orang-orang di rumah aja, tapi ternyata kan juga keluar juga. Jadi kita tuh harus memperbaiki SDM-nya dulu, baru ekonominya itu akan mengikuti dengan Nah, itu sendirinya. dia. Tapi nih ya, kalau gitu, pemerintah tuh perlu memikirkan opsi lockdown ini kembali dan harus bersiap dengan solusi fiskal dan juga bahan pokok agar virus corona ini tidak semakin menyebar. Buktinya juga di luar negeri bisa bener-bener gak boleh kemana-mana tuh. Iya sih, mereka tuh kan kayak di beberapa negara ada mereka nggak kerja nih, tapi tetap digaji. Atau bahkan beberapanya dapat makanan gratis dari Nah, iya pemerintah itu kayak bener gitu. tuh, ada yang dapat makanan gratis kayak contohnya di India. Nah, bahkan mereka-mereka tuh di sana di luar negeri udah nerapin physical distancing, eh, tapi tetap boleh keluar rumah. Nah, cuman keluar rumahnya tuh dijalakin. Jadi mereka benar-benar eh, apa namanya? Menerapkan physical distancing. Nah, itu tuh dijalakin orangnya antrinya harus ada garisnya sendiri, terus satu orang satu meja, duduk di bangku atau kereta harus sendiri-sendiri, nggak boleh deket-deketan. Ya pokoknya tidak boleh berdesak-desakan lah. Nah, itu yang nanti semoga tidak mematikan ekonomi. Harusnya sih gitu ya. Iya sih. Tapi menurut Pak Jokowi sendiri kan mungkin setiap negara tuh punya karakter, budaya, kedisiplinan yang beda-beda sih. Jadinya untuk Indonesia sendiri belum bisa deh kayaknya menerapkan kayak gitu. Iya sih, kayaknya mungkin belum cocok kali ya sama, atau kurang cocok lebih tepatnya buat warga Indonesia. Atau emang mungkin dari pemerintahnya sendiri juga belum siap, terutama dari yang pemberian makanan gratis tuh. Kayaknya belum. Iya, bener-bener. Dari yang aku tahu nih ya, buat yang digaji negara atau dapat makanan gratis itu, sebenarnya nggak gratis-gratis banget sih. Soalnya pajak mereka kan tinggi tuh. Jadi sanggup buat membiayai itu semua. Ya, coba itu dilakuin di sini. Waduh, pajak segini aja banyak yang males bayar. Gimana nanti ditambah lagi? Nah, ya ada demo. Udah lah, mending itu enak di rumah, udah enak. Siapin makan, masak-masak sendiri kan. Apa sih, apa yang direpotin coba kalau cuma di rumah aja? Iya, bener. Paling ini nggak sih buat orang di rumah tuh yang susah shoppingnya itu ya, Ya, buat bisa beli-beli itu jadi. ya. Bisa Nah, jadi, itu juga bisa bisa jadi. sih. Ini ngomong-ngomong shopping, kemarin kayak aku sempat dengar ini deh, istilah panic buying itu ya. Karena panik sama wabah corona ini, jadinya pada asal beli semuanya tapi diborong banyak gitu loh. Kayak misalkan kemarin deh, katanya di Singapura, orang-orang tuh pada panik buying gitu. Terus pas udah rada-reda, mereka baru sadar kalau beli kebanyakan. Terus minta protes ke supermarket, minta refund. Kan padahal salah mereka sendiri. Iya, bener. Bisa gitu ya? Makanya juga nimbun-nimbun bahan-bahan pokok kan kasihan juga masyarakat kecilnya kan yang ingin beli juga. Jadi Iya, terus bener. apa ya yang bisa kita lakukan saat social distancing ini? Iya, bener. Ya. Apa tuh? Aku gabut banget loh, serius. Tapi ya ini sih ya, berhubung emang negara kita kan belum nerapin lockdown nih. Jadi kalau menurut Web Safety and Security, jadi selama kita physical distance ini, yang pertama nih harus banget cuci tangan. Oh iya, cuci tangan. Jadi
mau habis pegang apa aja, apalagi yang kotor-kotor gitu harus banget cuci tangan. Pakai air sama sabun tuh 20 detik. Kan udah banyak lagu-lagu di TikTok gitu kan. Benar. Terus habis itu kita nggak boleh megang muka, nggak boleh megang hidung atau mulut. Selain bikin jerawatan, itu bisa bikin droplet yang nggak tahu dari mana datangnya yang ada di tangan kita. Itu bisa tiba-tiba masuk ke tubuh lewat itu. Kan nanti malah jadi sakit kan. Oh iya, benar. Terus biar nggak nularin orang, kalau misalkan kita sakit atau bersin atau batuk gitu harus pakai siku nutupnya atau pakai tisu. Iya. Ya nggak Iya kemana-mana. Soalnya kalau pakai tangan kan sama aja bohong, orang tangan kita ntar dibuat macam-macam gitu kan. Iya. Pegangan juga kan. Betul. Jangan pegangan tangan itu dia. Nah, Iya, kalau betul. yang pacaran tuh jangan pegangan tangan. Berarti Ampun. nggak bisa pacaran Terus. dulu ya. Terus habis itu kalau misalnya orang bersin itu kan dropletsnya itu katanya paling jauh tuh 2 meter ya. Makanya kita harus jaga jarak sama orang tuh 2 meter. Jadi jangan kumpul-kumpul dulu gitu. Nggak usah ngeyel. Quality time aja lah sama keluarga. Udah sih gitu aja. Gampang kan sebenarnya kan? Iya, benar. Tapi ini aku juga mau nambahin Fit. Jadi kan banyak teman-temanku nih pada Rana itu juga pada tanya, enaknya ngapain ya saat kayak gini tuh aku sampai gabut kayak gitu. Nah, iya kan. tuh, ada nggak sih ada tips-tips gitu nggak? Kita ini punya rekomendasi hal-hal positif tapi yang seru yang biasa kita lakukan di rumah. Guys. Apa tuh? Nah, kayak gini nih, misalkan nih orang-orang yang lagi dulu tuh suka kan ada orang-orang yang suka baca buku nih. Nah, mungkin bukunya tuh nggak sempet tuh dibaca, dihabisin novel-novelnya. Nah, sekarang tuh waktunya untuk baca novel itu, guys. Kalau misalkan ada yang nggak bisa masak atau ingin belajar masak menjadi ibu masa depan yang baik, nah bisa belajar bukunya tuh nggak sempet tuh dibaca, dihabisin novel-novelnya. Nah sekarang tuh waktunya untuk baca novel itu, guys. Kalau misalkan ada yang nggak bisa masak atau ingin belajar masak menjadi ibu masa depan yang baik, nah bisa belajar masak. Terus juga ada yang pengen olahraga, yang nggak sempat waktu pas kampus, nggak sempat olahraga, sekarang waktunya ya nggak boleh nge-gym, tapi nggak boleh nge-gym keluar, tapi bisa juga di rumah, bisa nonton YouTube, TikTok atau Zumba di YouTube. Bukunya tuh nggak sempet tuh dibaca, dihabisin novel-novelnya. Nah sekarang tuh waktunya untuk baca novel itu, guys. Kalau misalkan ada yang nggak bisa masak atau ingin belajar masak menjadi ibu masa depan yang baik, nah bisa belajar masak. Terus juga ada yang pengen olahraga, yang nggak sempat waktu pas kampus, nggak sempat olahraga, sekarang waktunya ya nggak boleh nge-gym, tapi nggak boleh nge-gym keluar, tapi bisa juga di rumah, bisa nonton YouTube, TikTok atau Zumba di YouTube, Family 100. Nah, anak-anak Telegram pasti kalian tahu tuh kan. Atau juga kalau kalian nge-gamenya Gartic. Oh iya, Gartic. tahu. Gambar sambil nge-zoom sama teman-teman kalian. Dan terakhir, kalian juga bisa main PUBG atau ML tuh, Family 100. Nah, anak-anak Telegram pasti kalian tahu tuh kan. Atau juga kalau kalian nge-gamenya Gartic. Oh iya, Gartic. Tahu. Gambar sambil nge-zoom sama teman-teman kalian. Dan terakhir, kalian juga bisa main PUBG atau ML tuh, begitu tuh. Aduh, banyak banget. Boleh sih. Semoga diterapkan. Gak usah kulang-kulang, Mbak. Tapi BTW tadi nyinggung-nyinggung panic buying. Apaan sih panic buying? Nah, tadi kan katanya mau lebih tahu tentang panic buying nih. Jadi, panic buying itu merupakan efek kecemasan atas wabah corona ini, di mana panic buying-nya nggak cuma atas bahan-bahan rumah tangga, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan himbauan untuk menjaga kebersihan nih. Soalnya kan sekarang kan lagi dihimbau banget nih untuk tetap menjaga kebersihan. Lebih lagi pada bagian tubuh kita yang sering banget kita pakai dan sering kontak dengan mulut, hidung, dan mata, yaitu kedua tangan kita kan. Menjaga kebersihan tangan itu suatu keharusan yang mutlak. Nah, tapi kalau kita bahas soal menjaga kebersihan, tentunya kita nggak lepas juga dong dari alat dan bahan-bahannya. Iya. Nah, ini nih yang biasanya jadi sasaran dari panic buying itu. Misalnya nih, kayak sabun, hand sanitizer, dan desinfektan. Emang sih kita perlu banget perhatiin kebersihan. Tapi jangan berlebihan juga gitu loh. Nanti jatuhnya malah nimbun-nimbun alat dan bahan kebersihan. Kayak misalnya masker tuh. Kan sekarang lagi dijual dengan harga yang tinggi banget kan ya. Pada ngerasa kan ya. Iya benar-benar. Banget. Parahnya lagi nih, bahkan sampai ada yang ngejualin ulang masker bekas gitu loh. Kayak itu tuh nggak berkepribadian banget gitu. Niat waspada nih.
malah bisa merenggut nyawa orang lain. Selain itu juga ya, penimbunan alat dan bahan kesehatan, terdapat pula penggunaan sembrono nih dari alat dan bahan tersebut. Pada tahu kan yang lagi viral itu si selebgram itu loh. Oh, iya yang pernah mana? lihat tuh. Ada. Yang dia jalan belanja pakai gloves latex itu loh, pakai handscoon latex. Oh, iya. Padahal latex gloves itu digunain buat medical examination sama pembedahan doang. Jadinya kan kayak kamu nggak tepat guna gitu loh. Habis itu selain walaupun dia udah pakai gloves, tapi dia juga nggak menjaga kebersihannya lagi gitu loh. Jadi kayak dia tetap memegang muka, tangan dan sebagainya. Dia juga nggak bisa menjaga kebersihan bagaimana kayak dia memakai gloves yang benar dan sebagainya kayak gitu. Iya sih, yang waktu itu lagi booming banget itu emang ngawur banget sih, yang pakai sarung tangan dan lain-lain itu. Dan juga ada yang kalau pulang pakai pun gitu kan, kemana-mana juga pakai handphone juga. Sebenarnya itu nggak ngaruh juga kan. Iya benar-benar. Mending cuci tangan. Nah, selain cuci tangan tuh kayak kemarin juga booming panic buying ini kan, hand sanitizer. Oh iya aja, bener. Panik buying tuh emang ngaruh banget tau gak sih ke hand sanitizer tuh. Sampai habis di mana-mana. Bahkan kalau ke minimarket tuh sekarang mau nyari kayak antis, kayak yang kecil-kecil mini-mini tuh nggak ada loh, habis sampean. Nah makanya gara-gara itu sekarang tempat-tempat umum tuh nyediain hand sanitizer gitu dari merekanya, kayak di kafe, kayak di restoran, bahkan di waralaba pakaian-pakaian gitu yang di mall-mall kayak Uniqlo, kayak Zara gitu. Sekarang nyiapin. Nah, tapi sama orang-orang malah disalahgunain. Jadi Gimana orang-orang itu? datang ke sana, terus mereka bawa kayak botol kecil itu terus di-refill dong. Waduh. Satpamnya pas saya nggak ngeliat tuh di-refill sampai kayak botol kecil tuh habis. Nah, botol yang gede yang punyanya tempatnya itu kayak tinggal setengah. Kalau kayak gitu kan malah merugikan orang lain juga nggak sih? Itu kan sesuatu yang tidak patut gitu loh. Iya, Daripada nge-refill yang bukan punyanya, mending kalau saranku sih ya, ini buat para pendengar juga, mending bikin sendiri, nggak usah pusing-pusing. Lagian kan sekarang BPOM kan juga udah ini kan, udah ngeluarin surat edaran yang ngasih formula khusus buat membuat hand sanitizer. Bener. Oke lah buat hand sanitizer DIY, tapi juga nggak boleh asal-asalan juga gitu loh. Kan kemarin sempat booming juga tuh, ada sama tuh pelakunya sampai itu udah jangan sama duit ya? deh. Pokoknya gitulah. Jadi dia kayak membuat sendiri gitu, tapi bahan-bahannya salah. Nah, ditakutkan kalau tidak sesuai pakemnya yang berlaku, kan kandungannya kan kita nggak tahu ya, pasti ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit gitu kan. Itu ada di pelajaran SMA tuh, di titrasi hidrolisis tuh. Nah, Waduh, nanti takutnya lupa. kalau ada yang kelebihan, kekurangan gitu, ya amit-amit nih ya, nanti malah sakit ke penggunanya sendiri gitu loh. Yang kulitnya kekletek, yang ya banyak lah pasti itunya apa? Iya benar. Efek juga samping. Jadi sebenarnya itu kalian pada kepo nggak sih perbedaannya sabun sama hand sanitizer? Kan banyak yang bingung kan, kayak aduh aku tuh perlu nggak sih cuci sabun, kan aku udah pakai hand sanitizer gitu. Padahal Iya. itu ada Iya. bener-bener. Aku tuh bingung tuh. Iya, bingung kan, ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, kalau sabun nih, kelebihannya tuh dia itu mempunyai sifat amfifilik. Amfifilik itu adalah sebuah sifat kelarutan sekaligus. Jadi dia itu bisa dapat membunuh virus dengan cara merusak mantel virusnya sendiri itu. Sedangkan kalau misalkan hand sanitizer tuh dia hanya memakai alkohol gitu kan untuk mendenaturasi protein pada mantel sehingga mantelnya tuh rusak dan virus akan mati. Nah, kalau kekurangan sabun itu dia tuh emang tidak sepraktis hand sanitizer. Nah, Benar. kalau hand sanitizer itu dia itu karena bekerjanya dengan alkohol itu dia kan dapat membunuh virus dengan merusak mantel virus tadi itu kan. Tapi tangannya tuh juga dapat menyebabkan kulit kering dan bisa mengiritasi kulit. Jadi akhirnya bisa lecet, bisa mengelupas-ngelupas yang tadi dibicarain sama Torik tadi itu. Jadi kayak kan bener kan. Menjaga telapak tangannya biar halus kan. Nah itu kalau misalnya kita keseringan memakai hand sanitizer itu juga bisa membuat lecet, jadi kasar gitu. Kenapa sih kok bisa kasar ini tadi? Itu karena ya juga kadar alkohol yang digunakan sama hand sanitizer itu juga harus tinggi. Karena kalau misalkan nggak tinggi, dia juga bakteri atau virusnya itu juga tidak terbunuh secara total gitu. Nggak guna juga ya. Kalau misalkan dibandingin juga sabun atau hand sanitizer, sabun tuh lebih
lebih berguna, lebih efektif sih untuk membunuh virus sama bakteri tadi, karena kita kalau sabunan juga harus memakai air itu kan, nah nanti bakteri dan virus itu akan ikut larut juga dalam air dan juga tidak tertinggal di telapak tangan kita itu. Jadi yang orang yang pengen beli hand sanitizer secara banyak itu juga nggak perlu, karena yang diutamakan juga menggunakan sabun dibanding hand sanitizer sendiri. Oh iya, lagian kan stay di rumah juga kan, jadi ngapain butuh hand sanitizer yang banyak ini juga. Kalau misalkan emang bener-bener nggak ada air, nggak ada sabun, baru memakai sanitizer. Bener. Jadi sebenarnya harusnya yang di panic buying mah sabun ya, bukan sanitizernya ya. Iya. Ya, Bener. kadang bingung Nah, juga tapi gitu loh. Iya emangnya gimana? kalau ada penyakit kayak gini, misalnya kan ini ada kayak pandemi COVID-19 ini. Ini yang harus dipersiapkan apa aja sih? Maksudku kayak, apakah kalau fisik kan cukup? tadi kita udah membahas nih fisik. Apakah cukup cuma dengan fisik doang gitu? Setahu aku sih ya, kayaknya mental tuh juga harus disiapin juga sih. Soalnya nih, misalnya kita udah panik kan, panic buying gitu, terus efeknya tuh nanti bisa kemana-mana. Jadi yang pertama, panic buying tuh bisa bikin susah nyari alat-alat kesehatan. Terus habis itu, ini sama alkohol swab juga kan sempet rame juga kan. Oh iya. Iya benar. Selain masker, sanitizer, itu tuh orang-orang juga ada yang beli alkohol swab juga buat bersihin HP. Parah banget ya sih. Padahal penggunaan alkohol swab itu bukan buat itu nggak sih? Iya, bukan. Seingatku bukan. Itu buat suntik gitu nggak sih? Benar. Iya benar. Nah terus habis itu balik lagi ke yang ini ya, mental nih ya. Nah virus ini kan nggak bisa dibunuh sama antibiotik kan. Virus ini cuma bisa dibunuh sama sistem imun kita sendiri. Terus kalau misalnya menurut jurnalnya UMS nih, dibilangin katanya kalau misalkan orang itu stres, orang itu bisa mengalami kondisi patologis yang mengakibatkan sistem imunnya turun. Nah jadi sekalinya kena infeksi bakal gampang sakit. Oh ngaruh ya? Ngaruh banget. Penting ya berarti mentalnya. Galau nih. Ya kalau galau ini juga termasuk bisa menurunkan imun juga nih. Waduh, no comment deh. Kalau misalnya jauh dari pacar, terus kangen, Aduh. jadi menurunkan imun. Makanya kita harus happy aja, happy di rumah. Waduh, ini 3 bulan nggak ketemu nih, gimana dong? Iya. Aduh. Apa kan bisa video callan, bisa teleponan, oke. Iya, mungkin itu harus jadi ini ya, harus jadi perhatian juga kali ya. Selain fisiknya dijaga, mentalnya juga nggak boleh pusing-pusing, nggak boleh stres-stres. Betul banget. Makanya aku mau nitip pesen dong buat para dosen, para guru dan guru-guru lainnya lah. Ini kan lagi pandemi ini nih. Oke lah belajar online, tapi tugasnya tolong jangan banyak-banyak. Loh, jangan salah, Kang Menteri Pendidikan udah menghimbau kepada guru buat tidak memberikan tugas yang berlebih. Nggak stres ini kan? Itu dia. Kan takutnya tidak memperhatikan. Kita kan menyampaikan apa yang telah dihimbau. Bener nggak? Bener. Kayak salah. Aduh. Tapi gitu-gitu kadang ada hoax-hoaxnya juga gitu loh. Meskipun kita udah tahu fakta-fakta kayak gini. Nah iya, itu banyak apalagi orang yang, Indo kan. Iya kan kita juga lagi panik-paniknya nih, pasti banyak kemakan hoax. Ya udah, gimana kalau buat mastiin nih? Nah, mending kita cek deh antara mitos atau fakta. Wah, mau nggak aku buat kuisnya nih? Ayo. kok jadi kuis? Jadi kita Kok jadi kuis? Padahal cuma iseng. Gimana? Ya udah deh, aku belum belajar Gak apa-apa, biar itu membuka wawasan kita gitu loh. Jadi kita nggak parno lagi atau Siapa takut. Oke, sip. Siap ya ini ya. Jangan susah-susah. Iya, tenang. Oke, ayo. Mulai nih. Ya. Pertanyaan pertama ya. Ya. Mitos atau fakta? Kalau menerima surat atau paket dari Cina bisa menularkan virus corona. Wah ini. Ayo. Waduh. Pernah nih, pernah rasa ini. Ini aku penasaran sih. Kalau aku menurutku fakta. Ayo. Fakta atau mitos? Menurut gini fakta. Menurut yang lain gimana nih? Ya? Aduh, aku nggak tahu deh. Aku skip. Fakta kali ya. Gak bisa skip. Kan soalnya corona dari Wuhan kan, ya sih? Fakta deh. Bener juga. Tarik, gimana kamu Tarik? Aku kayak fakta deh. Soalnya kan dari Cina semua penyakitnya. Sayang banget nih jawabannya itu mitos. Oh mitos? Kok bisa? Kenapa? Faktanya nih ya, orang yang menerima paket dari Cina tidak beresiko tertular virus corona. Dari analisis sebelumnya nih, menurut WHO, coronavirus tidak akan bertahan lama pada objek kayak surat ataupun paket. Tapi
buat jaga-jaga nih. Jangan lupa bersihin dulu atau lap dulu paketnya. Baru abis itu unboxing deh. Jangan lupa juga unboxing, cuci tangan. Siap. Wah, ini nih terutama buat orang yang suka belanja nih. Ini ya belanja online yang dari Cina nih bisa dipakai. Nah, gitu. Lagi dong. Lagu mau lagi. Lagi nih. Iya, aku penasaran. Malah jadi ketagihan. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Kalau virus corona gak bisa ditularin di cuaca panas dan lembab. Ayo. Fakta deh. 5. Fakta sih. Kayaknya aku kemakan hoax terus deh kayaknya. Enggak. Ini fakta ini. Kaum ini penerima fakta. Penerima hoax. Fakta nggak sih? Aku percaya fakta. Wah, salah nih guys. Ternyata keliru nih, kemakan hoax dah ini. Faktanya nih ya, virus corona itu bisa ditularkan dalam segala jenis cuaca. Mau panas, mau lembab pun bisa ditularin. Nah, ke Indonesia nih sekarang, cuacanya udah panas banget. Tapi virus corona masih bisa masuk tuh. Iya sih. Soalnya virus corona itu tadi nularnya lewat droplet. Makanya gak bosan-bosan nih aku ngingetin kalau kalian harus sering cuci tangan. Karena kita nggak tahu kan kita udah makan apa aja gitu. Benar. Cuci tangan ya, balik lagi ujung-ujungnya ya. Selalu cuci tangan. Yang ketiga ya, terakhir ya ini. Ada lagi. Ayo. Aku harus jawab. Ayo, terakhir. Sumpah aku harus jawab. Yang terakhir. Udah terakhir aja deh, terakhir deh. Banyak banget nih. Nenekku jelek. Ya. Aduh, udah salah 2. Ayo yang ketiga. Lanjut. Mitos atau fakta? Kalau bawang putih bisa nyembuhin COVID-19. Mitos ini. Kalau aku percayanya ini sih bisa mengusir vampir sih kalau aku. Ya itu aku percaya itu. Ini mitos. Ini fix mitos banget sih ini. Bener. Untung teman-teman pada melek akan informasi. Bener banget. Ini tuh mitos guys. Bener 1. Lumayan lah ya. Dari 3 bener 1. Yang penting bener dong. Nilai 35 Nah, kuis. Faktanya nih ya guys, hingga saat ini tuh belum ada obat ataupun vaksin yang teruji buat si virus corona atau COVID-19 ini. Nah, terus tapi yang kemarin itu loh, yang Pak Jokowi mesen kloroquine sampai 2 juta pieces gitu. Nah, itu kan banyak yang salah paham tuh bahwa itu sebagai obat penyembuhnya. Ternyata itu tuh bukan. Kloroquine itu merupakan obat second line-nya nih, bukan first line. Jadi dia cuma dipakai untuk mengurangi simptom-simptom yang dihasilkan dari infeksi ini tadi, coronavirus. Nah, jadi yang terpenting kita tuh harus makan makanan yang bergizi nih, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kayak gitu. Atau enggak olahraga yang cukup dan selalu cuci tangan. Balik lagi cuci tangan. Kayaknya dari tadi cuci tangan mulu ya. Highlight hari ini tuh cuci tangan pokoknya. Oke, itu patut di notes, patut ditulis di notes. Cuci tangan, jok lali, cuci tangan. Nah, ya begitulah ya pendengar yang budiman yang semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan. Udah kayak ustad. Makanya ya udah tuh stay di rumah aja, kan Pak Presiden juga udah ngomong buat di rumah aja biar kita juga sekalian membantu para tenaga medis yang berada di garis terdepan melawan penyakit COVID-19 atau corona ini gitu. Betul banget. Ya udah, nggak usah lama-lama. Selamat kuliah online, selamat sekolah online juga. Jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental. Ingat-ingat yang tadi kita berempat udah omongin di atas. Jangan cuci lupa. Tangan. Cuci tangan. Masukin ke notes. Cuci tangan. Ya udah, selamat beristirahat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Diingat-ingat yang tadi kita berempat sudah omongin di atas. Sama jangan gampang kemakan hoax. Kalau habis nerima informasi, disaring dulu, oke? Pelan-pelan nerimanya, nggak usah gupuh, tenang, Belanda sudah jauh. Loh. Ya udah, saya Tori, saya Dini, saya Eka, saya Vira, and we'll see you everyone in the next episode. Cheers, bye. Bye. Nah, teman-teman di sini masih pada tahan kan di rumah aja? Apa udah mulai kehabisan ide mau ngapain lagi? Ayo dong, semangat di rumahnya aja. Nah, BTW pada penasaran gak sih? Pada ngapain sih teman-teman aku pas self-quarantine gini? Biar semangatnya bangkit, kita bakal ada challenge spesial nih buat teman-teman yang lagi dengerin. Nah, aku mau tahu dong kira-kira selama isolasi diri alias hashtag di rumah aja itu udah pada ngapain aja sih? Nah, kalian tuh bisa bagi-bagi nih dari foto, video, atau bikin TikTok kegiatan kalian selama di rumah aja. Nah,
Kalau udah bisa upload di IG kalian masing-masing dengan caption semenarik mungkin. Plus hashtag nge-start di rumah, hashtag stay safe, hashtag social distancing, hashtag lawan corona, dan juga mention atau tag Instagram @bemfkguner. Kita masukin post ke story dengan stiker di rumah aja. Nanti bakal diambil 3 postingan yang paling menarik sama paling gokil. Dan juara 1 bisa menangin hadiah berupa OVO sebesar 50.000. Yuk, pada ikutan. Aku tungguin ya.